Jadi berarti kalau ada masalah nggak boleh nangis, boleh. Tapi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangis ingat. Karena lewat doang duit. Janji Allah jelas, surat 13 ayat 28. Ada bidzikrillahi, makasih sorry. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tenang, tentram. Maka sederhana, kalau hati lagi nggak enak, pasti lagi ingat selain Allah. Utang, cicilan, mantan. Masya Allah. Mantan ngapa diingat-ingat? Udah tenang ya. Masya Allah. Jadi udah balik lagi tujuannya apa? Sedikit fakta ya. Kita bicara Muharram berarti kebanyakan bicara hijrah. Hijrah dalam sini kita udah sepakat hijrah yang kita ngejar Allah. Izin, survei sederhana ini. Apa kita semua punya keinginan? Ya. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Ya, Allah ingin kita selamat, ingin kita bahagia. Tiga, dari lahir sampaikan ke detik ini, kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. Terus udah ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian udah sering terkabul, kok masih sering ngambek? Maka harus berapa kali kecewa lagi baru kita nyadar bahwa oh, bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya diturunin Nabi dan Rasulnya dan Allah. Jadi kita tahu, oh saya lakuin ini, saya pasti bahagia. Saya melanggar ini, pasti saya yang rugi. Ya, agak pantas ya. Ngejarnya Allah suka. Bismillah izin. Ini fakta. Ini fakta. Sahabat dari golongan yang tua-tua itu amat sangat sedikit. Paling yang terkenal namanya cuma Abu Sufyan. Ya, siapa namanya? Abu Sufyan. Tapi yang tua-tua lain, tokoh-tokoh Arab zaman dulu, contoh Abu Jahal, Walid bin Mughirah, maaf, mati kafir. Ya. Tapi nih lihat anak-anaknya ya. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Binnya ngeri banget, Ikrimah bin Abu Jahal tuh. Tapi kalau kita cari siapa itu Ikrimah, sahabat Nabi, oh mulia. Kita dianjurkan mengucap radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau karena mulia derajat. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid. Satu-satunya manusia yang nyaris ngalahin Nabi perang di perang Uhud cuma Khalid. Begitu masuk Islam jadi pedangnya Allah. Berarti apa hikmahnya kok? Kalau kita nyari Allahnya segera, buru-buru, Allah yang sediain masa depan yang paling baik. Ya, enggak istilah. Tapi kalau kita nanti nanti aja lah. Kok sholat maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati masih bisa dimaafin kan? Masih. Cuma pertanyaannya satu, siapa yang janjiin kita ada umur sampai 60 tahun ke depan? Sedangkan kalau kita segera, Allah yang siapin masa depan terbaik. Tapi kalau ditantar, belum tentu keburu bertobat, dan juga dunia yang dikejar-kejarnya belum tentu dapat. Punten. Namun sengaja di Al-Quran itu contohnya Firaun. Kenapa? Dia jahat, dia jadi raja. Kaya, istri soleha, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, seumur hidup gak pernah batuk. Oh sempurna dunia. Mau dia? Kita. Dan kadang kita gak mau nurut sama Allah, tapi yang didapat gak kayak Firaun. Umur gak nyampe 400. Firaun gak pernah sakit, kita demam masuk angin dikit kerok. Ya. Koyo, ya, Bangsan Tiger. Masya Allah, basket. Ya. Iya. Kaya enggak, masih jauh, malah banyak utang, ada. Amit-amit ya. Enggak gitu, Firaun enggak punya utang.
Raja enggak, jauh ya. Pasangan soleh-soleha, aduh bahkan jomblo sampai detik ini. Enggak, sengaja kan dia. Allah tuh nyuruh kita mikir gitu. Kita mau jahat, ya Firaun jahat teh dapat semuanya. Tapi tetap nggak mulia. Ini kita mau jahat, nggak mau nurut Allah, nggak dapat apa-apa. Kan rugi itu. Misalkan, ya udah deh kok aku nurut, tapi aku nurut tetap gak kaya kok. Aku nurut tetap banyak masalah. Seenggaknya sebentar doang masalahnya di dunia. Nyebab masalah. Yang mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Dosa. Kristen kayak. Kadang kita lebih sering nangisin masalah. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok. Sebelum aku putusin, 1 jam sebelumnya aku beliin pacar aku dan sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Jadi masalah tekor duitnya. Nangis. Ada yang nangis juga. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok. Karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Ya, tetap nangis. Tapi kan beda kualitas nangisnya. Ya Allah, pacar nelpon tengah malam berangkat aku nih. Padahal suruh mandi susah, suruh sholat susah. Pacar nelpon, berangkat. Kurang nggak? Pinjam jaket temen, dandan rumahnya. Begitu Allah manggil, hayya 'alal falah, mari kita menggapai kemenangan. Antam nggak peduli. Padahal jangankan pacar, satu dunia cinta sama kita Allah nggak suka, repot. Satu dunia bikin grup WA, pengen kompakan nyelamatin si Koko ke surga, yuk. Kata yang punya surga saya nggak boleh masuk, nggak boleh. Ya tugas kita tuh aslinya lebih harusnya tuh yang sibuk melayakan diri kita aja di hadapan Allah. Kok berarti pengen kaya? Boleh, boleh, tapi rumusnya sama. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Kok berarti pengen punya jodoh? Boleh, boleh, rumusnya sama. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Jodohmu adalah cermin. Yang jomblo angkat tangan. Jomblo pisan ke. Berarti tangannya lepas sih. Sudah agak tenang. Jomblo Bang Saya nanya Ustaz. kayak gini bukan pengen nafkahin ya. Bagi saya itu cuma Tante Yunda aja ya. Biasa aja bro. Masya Allah. Enggak, yang punya yang belum punya jodoh, nih tenang. Kalau masih tahu, Ya, tenang pasti dong. akan ketemu. Cepat atau lambat. Paling cepat ketemu di dunia. Paling lama. Iya kan? Nah itu dia pertanyaannya. Berarti yang lebih harus kita pikirin apa? Saya teh pantas nggak ya ke surga? Nah, itu. Karena ada yang lebih sibuk nyari jodoh sampai ngelupain nggak peduli surganya kayak gimana. Ada yang penting dia jadi jodohku, nggak apa-apa dah di DP-in dulu. Punten, mohon maaf ya. Tapi tetap hidayah Allah tetap bisa datang. Suatu saat bisa jadi mereka yang lebih takwa Sepatu daripada kan di kita. luar, Udah. nanti gimana keluarnya ya? Boleh lah, boleh ya. Apa? Sepatu Tahu kan sih, sudah ya. jabat, terus Jadi kayak sepatunya begitu. beriman kan, anunya kan mana? Yang minta keturunan, saya pernah bilang ya ke Teh Yunda. Bisa lah, Doain kami ya, saya masih Sepatunya berikhtiar tiga. kayak punya keturunan. Jauh. Paling cepat kita pasti ketemu sama anak kita. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemunya di surga. Cuma pertanyaannya sama, kita teh pasti ke surga atau enggak? Makanya, yuk yang harus lebih kita sibukin bukan sibuk berusaha dapat jodoh atau dapat tujuan kitanya, tapi dapat nggak kita ke surga? Daripada suruh pilih di dunia dapat semua yang dipengen tapi nggak ke surga ya, enggak. Berarti asalnya yang paling kita pengen apa? Tanpa sadar kita mikir kayak gitu. Ya udah, Bismillah. Dan semua yang gak enak terjadi sama kita seumur hidup
Contoh, teman minjem duit tapi galakan dia. Emang ada yang gitu di Hongkong? Ngapuknya pakai bahasa kantor. Masya Allah. Apapun itu nih, itu semua cuman karena satu alasan. Allah pengen deketin kita ke surga. Udah gitu aja. Jadi jujur-jujuran atuh pengen ke surga. Kalau ditanya Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Terus doa pede banget, ya Allah berikan aku surga tetanggaan dengan nabimu ya Allah. Malaikat geleng-geleng, amalannya apa bayang ini. Begitu dicek, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sodako diirit-irit. Tapi Allah pengen ngabulin. Oke, saya tetap pengen dia ke surga. Loh gimana amalannya kurang ya Allah? Dikasih fasilitas. Tadi yang mau tanggalkan dia, gugurin dosa itu tadi. Ini sedikit hadis tentang utang ya. Kalau 10 juta misal, dia minjem tanggal 1, janji dibayar tanggal 10. Maka di hadapan Allah kita dianggap sehari sedekah sebanyak jumlah utang. Jadi ibu minjeminnya 10 juta nih bu. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu udah sehari 10 juta ibu dapat, dianggap oleh Allah ibu udah sedekah 100 juta. Nah ini dia, kalau dari tanggal 10 udah janji ternyata gak bayar, entah dia kabur, entah dia datang dengan baik-baik, izin saya belum sanggup, dengan cara apapun, maka dari hari dia gak bayar sampai entah kapan, maka per hari dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah utang. Jadi kalau misalkan ada yang utang 10 juta dan dia udah nunggak 18 tahun, berarti hitung aja sehari dianggap sedekah 20 juta dikali 18 tahun. Jangan dikali 18 ya, 18 nya dikali 365 dulu. Tahu-tahu meninggal. Dimpo ya. Nah. Kan kalau di Surabaya ada jalan namanya Menanggal. Ya, menanggalnya nggak tahu Husnul Khotimah atau enggak ya. Nih, meninggal bisa jadi tahu-tahu loh. Ya Allah, kenapa pahala sedekah ini nggak kayak gitu? Nggak kayak gitu, nggak boleh ya. Karena bagian utang beda lagi nanti ayatnya, hadisnya. Ya, puntenlah satu ibadah serajin-rajinnya, Quran hafal segala macam, sengaja utang nggak bayar, yang diutangin gak ridho, terhalang dari surga Allah. Ya. Kita tahu yang pertama dihisab ketika meninggal adalah sholatnya. Bukan utang, bukan sholat. Utang sholat. Tapi ada lanjutannya. Ketika dilihat rapot sholatnya kita udah lulus, baru dicek punya utang nggak dia. Kalau punya utang, belum boleh masuk dulu ke surga. Mudah-mudahan anak-anak yang ingat buat bayar utangnya. Atau yang diutangin nanti di hari akhir ditanya sama Allah, ikhlas lu kamu didoain, ikhlas, lolos. Yang repot kan kalau enggak. Ya. Jadi kalau di Indonesia kudu hati-hati nih. Karena kadang ada yang kita tanpa sadar ngambil yang bukan hak kita. Contoh. Siapa yang di Indonesia pakai tabung gas 3 kilo? Tolong dilihat ada tulisan apa di tabung gasnya. Hanya untuk kalau nanti ada orang yang betulan miskin pengen beli, kan itu jadi murah karena subsidi kan. Terus berarti kan itu diperuntukkan bagi yang layak menerima subsidinya ya. Terus taunya dia seharusnya layak buat terima gas bersubsidi, tahu-tahu udah diborong sama yang kaya. Demi Allah ambil yang bukan haknya. Ribut sebelah sono. Iya, enggak kok. Udah bismillah ganti. Ribut panitia. Ya. Kalau di sini pakai gasnya apa? Orang fokus meteran. Listrik, gaya nyetor. Masya Allah. Sultan, alhamdulillah.
Contoh dulu kok. Tapi enak sih listrik sih. Kita balikin itu hanya untuk masyarakat miskin. Balikin kepada yang bikin peraturan. Yang dimaksud masyarakat miskin di tabung gas itu adalah siapa? Nanti boleh dicari di Google undang-undangnya. Yang termasuk masyarakat miskin menurut negara Indonesia adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 Yang datang jam sebulan. berapa gitu. Kan sus ngomong Maka kalau gaji Lah kalian di iya. atas itu, mohon maaf, Dia datang aja mau jam 10. Dia tapi mungkin benar-benar miskin dulu. lihat gitu jam berapa. Itu acara udah mau mulai. kayak sejam doang. Kalau Dennis aja udah sampai. Oh, pas gajian sedih Iya benar. Kita Kita kembaliin terus itu. Dan sebelum Udah bayar kita dia. mau ingatin lah, ini penting tentang konsep rezeki, harus hafal semuanya. Rezeki manusia cuma 3. Ulangi berapa? 3. 1 yang dimakan Boyong jadi ngomong. kotoran. Yang salah siapa? 2 yang dikenakan. Di itu aja Menjadi yang rusak. jam-jamnya itu loh. Kalau Dennis aja 3 itu udah yang datang. diinfakkan di jalan. Ulangi harus hafal. 1 yang dimakan. 2 yang dikenakan. Jadi pakaian. 3 yang diinfakkan di jalan. Contoh, ini ada minuman buat saya, Bu. Buat saya. Berarti ini punya saya ya. Nyampe jalan ternyata tumpah di minum kucing atau semut. Berarti saya cuma disuruh Allah nganterin rezeki ini ke semut, ke hamba Allah yang lain. Kan mereka mau Allah juga kan? Perlu rezeki kan? Mana yang jadi rezeki saya? Yang udah lewat sini. Benar kan? Contoh, di tempat kerjanya atau di rumah di Indonesia punya kulkas. Di dalam kulkasnya ada migan, minuman segar. Kenapa harus disingkat? Terus keponakan datang semua, digondol habis seisi kulkas. Rezeki ibu apa rezeki ponakan? Kita aja ngaku-ngaku punya Kayak gini kita. ya. Kan kulkas Tak saya. balenan duitnya Yang di bisa aja. WITNG ini Nggak ada yang ya. boleh buka Kamu ada tanpa tensi nggak? izin saya. Aku ada. Begitu Bisa. diizinin, Suruh diminum ponakan. dikirimin. Rezeki ponakan. Suruh dikirimin itu Mbak Beb kode QRD ada Sok cek saldo. Punya internet banking. yang di belakang pada selonjor. Orang itu terbagi 2 katanya. Ada yang bahagia melihat buku tabungannya, ada yang sedih melihat buku SMS jam tabungannya. 10. Nah iya, kalau Dennis aja udah Ibu sampai. yang Yang salah siapa? Kok dengan videonya kok SMS kok kayak gini kan gak enak juga sampai Paling Beb. deh, apa temennya Misalkan ngadu-ngadu, katanya, aku udah sampai kayak gitu. tahu-tahu Udah anak sampai di depan. Indonesia Nah, tadi nelpon. ngomongnya katanya bisa Ma, macet. aku belajar nyetir Aku telat, Apa? mobilnya nggak Kamu nggak datang apa-apa, jam sayang? 10. Gak apa-apa sih Ma, tapi harus ganti Seharusnya kan rugi. bisa mikir. Berapa Kemajuan deh? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? Temennya dia itu ngadu-ngadunya yang enggak. Iya, aku liatin loh screenshotannya. Ngikutin semua lo. Iya. Apa itu? Ternyata Ya udah. rezeki bengkel. Iya, aku udah bilang. Yang mana Oh yang ini rezeki mah kita? yang temennya dia Yang mau udah lewat itu. sini. Baru jadi rezeki kita. Lah posisiku di sini Beneran. Mbak Beb. Biar, Ya. biar. Ini dikasih Kalau ini dia pulang. ngaji mah Oh, ya ini belum dari tentu dibawa pagi. pulang. Masuk jam Karena 10. gimana coba jam diminum tengah. semua? Pasti saya pulang balik toilet. Itu. Iya, Belum kenapa? gulanya. Ya kan dikatakan